Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Yuni Ardianti Astuti, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Jakarta. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu, yaitu Ustazah Ani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kaidah tafsir dengan judul Syarat-syarat mufassir serta adab seorang mufassir dalam menafsirkan Al-Quran. Mufassir adalah orang yang menerangkan makna atau maksud kandungan Al-Quran. Syarat adalah sesuatu yang harus dikerjakan agar sesuatu yang dikerjakan menjadi sah hukumnya. Namun, tidak semua orang dapat dan bisa menafsirkan Al-Quran. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi mufassir. Syarat yang diperuntukkan bagi mufassir ini merupakan cara umat Islam untuk tetap menjaga keaslian makna dan segala penjelasan yang terkandung di dalam Al-Quran. Menurut para ulama, ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang mufassir. Yang pertama adalah akidah yang benar. Akidah sangat berpengaruh terhadap jiwa pemiliknya dan seringkali mendorong untuk mengubah nas-nas. Yang kedua adalah bersih dari hawa nafsu. Karena hawa nafsu akan mendorong pemiliknya untuk membela kepentingan mazhabnya, sehingga ia menipu manusia dengan kata-kata halus dan keterangan menarik. Yang ketiga adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran terlebih dahulu. Karena sesuatu yang masih global pada satu tempat telah diperinci di tempat yang lain. Dan sesuatu yang dikemukakan secara ringkas di suatu tempat telah diuraikan di tempat yang lain. Yang keempat adalah mencari penafsiran dari sunnah. Karena sunnah berfungsi sebagai pensyarah Quran dan penjelasnya. Al-Quran telah menegaskan bahwa semua ketetapan hukum dari Rasulullah itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syarat yang kelima adalah apabila tidak didapatkan penafsiran dalam sunnah, hendaknya melihat bagaimana pendapat para sahabat, karena mereka lebih mengetahui tentang tafsir Al-Quran. Yang keenam adalah apabila tidak ditemukan juga penafsiran dalam Al-Quran, sunnah, maupun dalam pendapat para sahabat, maka sebagian besar ulama dalam hal ini memeriksa pendapat dari tabi'in. Yang ketujuh adalah pengetahuan bahasa Arab dalam segala cabangnya. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, dan pemahaman tentang pemahaman tentangnya amat tergantung pada pengertian mufradat atau kosakata, baik itu lafaz dan pengertian-pengertian yang ditunjukkan menurut letak kata-kata dalam rangkaian kalimat. Yang kedelapan adalah pengetahuan tentang pokok-pokok ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti ilmu qiraah, ilmu tauhid, ilmu usuluddin, terutama tentang usul tafsir, dengan mendalami kaidah-kaidah yang dapat menjelaskan suatu makna, serta meluruskan maksud-maksud dalam Al-Quran. Yang kesembilan adalah pemahaman yang cermat, sehingga mufassir dapat mengukuhkan suatu makna atas yang lain, atau menyimpulkan makna yang sejalan dengan nas-nas syariat. Adapun adab seorang mufassir dalam menafsirkan Al-Quran adalah sebagai berikut.
Yang pertama adalah berniat baik dan bertujuan benar. Sebab amal perbuatan itu bergantung pada niatnya. Orang yang berkecimpung dalam ilmu-ilmu syariat hendaknya mempunyai tujuan dan tekad yang membangun kemaslahatan umum. Yang kedua adalah berakhlak mulia. Karena mufasir bagai seorang pendidik, ilmu yang diberikan tidak akan berpengaruh ke dalam jiwa jika ia tidak menjadi panutan dengan akhlak dan perbuatan mulia. Yang ketiga adalah taat dan amal. Ilmu akan lebih dapat diterima melalui orang yang mengamalkannya daripada yang hanya hebat dalam teori dan konsep. Dan perilaku mulia akan menjadikan mufasir sebagai panutan yang baik. Yang keempat adalah jujur dan teliti dalam penukilan. Ia tidak hanya berbicara atau menulis, kecuali setelah menyelidiki apa yang diriwayatkannya. Dengan cara ini, ia akan terhindar dari kesalahan-kesalahan dan kekeliruan. Yang kelima adalah tawadhu dan lemah lembut. Karena kesombongan ilmiah merupakan satu dinding yang kokoh yang dapat menghalangi antara seorang alim dengan kemanfaatan ilmunya. Yang keenam adalah berjiwa mulia. Yang ketujuh adalah berani dalam menyampaikan kebenaran. Yang kedelapan adalah berpenampilan simpatik yang dapat menjadikan mufasir berwibawa dan terhormat dalam semua penampilannya secara umum. Seperti cara duduk, cara berpakaian, berdiri, cara berjalan, dan sebagainya. Yang kesembilan adalah bersikap tenang dan mantap. Mufasir hendaknya tenang dalam berbicara, tidak terburu-buru, mantap, dan jelas kata demi kata. Yang kesepuluh adalah mendahulukan orang yang lebih utama darinya. Seorang mufasir hendaknya tidak gegabah untuk menafsirkan di hadapan orang-orang yang lebih pandai pada waktu mereka masih hidup, dan tidak pula merendahkan mereka yang sudah wafat. Yang ke-11 adalah siap dan metodologis. Maksudnya adalah membuat langkah-langkah penafsiran, seperti memulai dengan menyebutkan asbabun nuzul, arti kosakata, menerangkan struktur kalimat, menjelaskan segi-segi balaghah dan i'rab yang padanya bergantung penentuan makna. Ya, mungkin itu saja materi yang saya bahas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.